Bunda Teresa. Ketika cinta tidak lagi bertanya siapa yang harus ditolong, di sebuah dunia yang penuh dengan kesibukan, ada seorang perempuan kecil yang memilih jalan yang berbeda. Ia tidak mengejar kekayaan, jabatan, ataupun kemewahan. Ia memilih untuk mendekati mereka yang justru sering dijauhi oleh banyak orang. Orang miskin, orang sakit, mereka yang terlantar, dan mereka yang tidak lagi memiliki siapa-siapa. Dialah Bunda Teresa. Bunda Teresa lahir dengan nama Agnes Gongsa Bojaksiu. Sejak muda, hatinya telah dipenuhi keinginan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia kemudian pergi ke India dan menjalani hidup sebagai seorang biarawati. Namun, suatu hari, ketika melihat begitu banyak penderitaan di jalan-jalan Kalkuta, hatinya seperti disentuh oleh sebuah panggilan yang lebih dalam. Ia tidak hanya ingin berdoa di dalam biara, ia ingin turun ke tengah-tengah mereka yang menderita. Bunda Teresa mulai mendatangi orang-orang yang sakit dan terlantar. Ada yang bahkan tidak memiliki tempat untuk berbaring. Ada yang tubuhnya penuh luka. Ada yang ditinggalkan keluarganya. Ada pula yang sedang menunggu kematian tanpa seorang pun menggenggam tangannya. Bagi sebagian orang, mereka mungkin dianggap tidak berarti. Tetapi bagi Bunda Teresa, setiap manusia tetap berharga. Ia merawat mereka dengan tangannya sendiri. Ia membersihkan luka mereka, ia memberi makanan, ia memberikan pakaian. Dan ketika seseorang tidak memiliki siapapun untuk menemani, Bunda Teresa hadir di sisinya. Ia pernah menyampaikan sebuah pesan sederhana. Jika kamu tidak dapat memberi makan 100 orang, berilah makan 1 orang. Kalimat itu sederhana, tetapi hidupnya menjadi bukti dari perkataan tersebut. Bunda Teresa tidak mencoba menyelesaikan seluruh penderitaan dunia seorang diri. Ia hanya melakukan satu kebaikan kepada satu orang pada satu waktu. Ia mengajarkan kepada dunia bahwa kasih tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Terkadang kasih hanya berarti hadir ketika seseorang merasa sendirian. Terkadang kasih hanya berarti hadir ketika seseorang merasa sendirian. Terkadang kasih berarti memberikan senyum kepada seseorang yang sudah lama tidak merasa dicintai. Dan terkadang kasih berarti melayani seseorang tanpa berharap mendapatkan balasan apapun. Bunda Teresa kemudian mendirikan Missionaries of Charity, sebuah tarekat yang melayani orang-orang miskin dan terlantar. Pelayanannya berkembang ke berbagai negara dan membuat namanya dikenal di seluruh dunia. Namun, di balik ketenarannya, ia tetap memilih hidup sederhana. Ia tidak menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang-orang yang dilayaninya. Baginya, ketika ia menyentuh tangan seorang yang miskin, ia sedang menyentuh kehidupan yang Tuhan percayakan kepadanya. Bunda Teresa akhirnya meninggalkan dunia ini pada 5 September tahun 1997. Tetapi kasih yang ia tanamkan tidak ikut mati. Namanya tetap dikenang bukan karena ia memiliki banyak harta, melainkan karena ia memberikan hidupnya untuk orang lain. Dari kisah Bunda Teresa, kita belajar satu hal. Jangan menunggu menjadi kaya untuk berbuat baik. Jangan menunggu menjadi hebat untuk melayani. Jangan menunggu memiliki banyak untuk berbagi. Mulailah dari apa yang kita punya. Satu senyuman, satu genggaman tangan, satu makanan, satu doa, satu kata yang menguatkan. Karena mungkin bagi kita itu hanyalah hal kecil, tetapi bagi seseorang yang sedang kehilangan harapan, kebaikan kecil kita mungkin menjadi alasan baginya untuk bertahan satu hari lagi. Dan mungkin itulah cara Tuhan bekerja melalui kita. Bukan dengan menjadikan kita luar biasa, tetapi dengan memakai hati sederhana kita untuk menghadirkan kasih-Nya kepada orang lain. Namun ada satu hal yang lebih dalam dari kisah hidup Bunda Teresa. Ia mengajarkan kepada kita bahwa kasih bukan hanya tentang apa yang kita berikan, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan sesama. Kadang kita berpikir bahwa untuk menolong orang lain kita harus mempunyai banyak uang. Padahal tidak selalu demikian. Ada orang yang tidak membutuhkan uang kita. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Ada yang tidak membutuhkan hadiah mahal. Mereka hanya membutuhkan sebuah pelukan. Ada yang tidak membutuhkan nasihat panjang. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang berkata, "Jangan menyerah. Kamu tidak sendirian."
Bunda Teresa memahami hal itu. Karena itu, ia tidak pernah menunggu sampai dirinya memiliki segalanya untuk mulai melayani. Ia memulai dari apa yang ada di tangannya, dari waktu yang ia miliki, dari tenaga yang ia punya, dari hati yang bersedia mengasihi, dan dari iman yang membuatnya percaya bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Mungkin kita sering merasa bahwa hidup kita biasa-biasa saja. Kita bukan orang terkenal, kita bukan orang kaya, kita tidak memiliki banyak pengaruh. Kita mungkin bahkan merasa tidak mampu melakukan sesuatu yang besar. Tetapi jangan pernah meremehkan kebaikan kecil, sebab kita tidak pernah tahu apa yang sedang diperjuangkan seseorang di dalam hidupnya. Satu kata yang lembut mungkin menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Satu perhatian mungkin membuat seseorang merasa masih berharga. Satu pertolongan mungkin membuat seseorang kembali percaya bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Dan satu doa yang kita panjatkan dengan tulus mungkin menjadi kekuatan bagi seseorang yang sedang berada di titik terendah hidupnya. Karena itu, jangan takut menjadi baik. Tetaplah berbuat baik meskipun tidak selalu dihargai. Tetaplah menolong meskipun tidak selalu diingat. Tetaplah mengasihi meskipun pernah disakiti. Tetaplah memberikan senyuman meskipun hidup kita sendiri sedang tidak mudah. Sebab kebaikan yang kita lakukan bukan hanya berbicara tentang orang yang kita bantu. Kebaikan juga menunjukkan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bunda Teresa pernah menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi berkat. Kita hanya perlu bersedia membuka hati, bersedia melihat orang lain bukan sebagai beban, tetapi sebagai sesama. Bersedia berhenti sejenak ketika melihat seseorang membutuhkan pertolongan. Dan yang paling penting, bersedia menjadi tangan Tuhan bagi mereka yang sedang membutuhkan kasih. Mungkin hari ini Tuhan tidak meminta kita pergi jauh. Mungkin Tuhan hanya menempatkan seseorang di depan kita. Seseorang yang sedang sedih, seseorang yang sedang sakit, seseorang yang sedang kesulitan, seseorang yang sedang kesulitan. Jangan lewatkan kesempatan itu. Mungkin itulah cara Tuhan mengetuk pintu hati kita. Mungkin melalui orang itulah Tuhan sedang berkata, "Anakku, inilah kesempatanmu untuk menghadirkan kasih-Ku." Karena pada akhirnya, kehidupan bukan hanya tentang berapa lama kita hidup, tetapi tentang berapa banyak kasih yang kita tinggalkan selama kita hidup. Ketika suatu hari nanti kita tidak lagi berada di dunia ini, mungkin orang tidak akan mengingat semua yang pernah kita miliki. Mereka mungkin tidak mengingat pakaian yang kita kenakan, tidak mengingat rumah yang kita tinggali, tidak mengingat berapa banyak uang yang pernah kita kumpulkan. Tetapi mereka akan mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Mereka akan mengingat tangan yang pernah menolong. Mereka akan mengingat kata-kata yang pernah menguatkan. Mereka akan mengingat senyuman yang pernah membuat mereka merasa diterima. Dan mereka akan mengingat kasih yang pernah kita berikan ketika mereka sedang berada dalam kesulitan. Itulah yang membuat hidup Bunda Teresa begitu berarti. Ia pergi meninggalkan dunia tanpa membawa harta kekayaan, tetapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, teladan kasih. Maka hari ini jangan bertanya, apa yang bisa dunia berikan kepadaku? Tetapi cobalah bertanya, apa yang bisa aku berikan kepada dunia? Mungkin jawabannya sederhana, sebuah senyuman, sebuah pertolongan, sebuah doa, sebuah pengampunan, sebuah kesempatan kedua, atau mungkin hanya kehadiran kita di samping seseorang yang sedang merasa sendirian. Lakukanlah, sebab kita tidak pernah tahu, mungkin kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini adalah jawaban Tuhan atas doa seseorang yang sudah lama menunggu pertolongan. Dan ketika kita mampu melakukan satu kebaikan hari ini, jangan merasa bahwa itu terlalu kecil. Karena di tangan Tuhan, hal kecil yang dilakukan dengan kasih dapat menjadi sesuatu yang sangat besar. Bunda Teresa telah pergi, tetapi kasihnya masih berbicara. Dan sekarang giliran kita untuk melanjutkannya. Bukan dengan menjadi seperti Bunda Teresa, tetapi dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri yang mau mengasihi, melayani, mengampuni, dan berbagi. Sebab dunia tidak selalu membutuhkan orang-orang hebat. Dunia membutuhkan orang-orang yang mau peduli. Dan mungkin Tuhan tidak meminta kita mengubah seluruh dunia,
Tuhan hanya meminta kita membuat dunia di sekitar kita sedikit lebih penuh kasih. Mulailah hari ini, mulailah dari rumah, mulailah dari keluarga, mulailah dari orang yang ada di depan mata kita. Mulailah dari satu kebaikan kecil, karena seperti sebuah cahaya kecil yang mampu menerangi kegelapan, satu kasih yang tulus juga mampu menghidupkan kembali harapan dalam hati seseorang. Dan semoga ketika orang-orang bertemu dengan kita, mereka tidak hanya melihat seorang manusia, tetapi mereka dapat merasakan sedikit kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Itulah warisan Bunda Teresa, kasih yang tidak berhenti ketika hidup berakhir, tetapi terus hidup melalui setiap hati yang memilih untuk berbuat baik.